warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Kampung KB di Kecamatan Gilisubo khususnya dan di Gunung Kidul pada umumnya, dan juga dimanapun yang bisa melihat video ini, saya dari rumah ini walaupun libur juga tetap bertemu dengan kader-kader saya semuanya dimanapun, terutama di Kecamatan Gilisubo. Hari ini saya akan memberikan sedikit informasi ataupun pengetahuan yang barangkali penting untuk ibu ketahui tentang 4T ya, 4 terlalu. Artinya kita harus menghindari 4T ini. T yang pertama adalah, atau terlalu yang pertama adalah terlalu dini saat melahirkan. Begitu. Terlalu dini itu maksudnya dia melahirkan di bawah usia 21 tahun. Ini terjadi pastinya karena perempuan tadi menikahnya juga di bawah 21 tahun begitu. Dia mungkin menikah umur 18, umur 19. Jadilah ketika dia mengalami kehamilan ataupun persalinan ya, yang pertamanya itu di bawah 21 tahun. Ini kita harus menghindarinya begitu. Ya, pertama-tama agar kita tidak terjebak dalam melahirkan terlalu dini di bawah 21 tahun, maka mestinya ya jangan melakukan pernikahan di bawah 21 tahun gitu. Atau paling cepat ya ketika umur 20 tahun lah dia kan mau menikah, sehingga ketika dia menjalani persalinan setelah hamil ya setelah umur 21 tahun akan lebih bagus lagi menikah di atas 21 tahun begitu. Dalam konteks program kita, program KB begitu, program Bangga Kencana, kalau menikah di bawah 21 tahun itu berarti pernikahan dini, walaupun secara undang-undang perkawinan nomor 1 tahun 74 minimal 19 tahun. Tapi kalau dalam konteks program kita untuk menjadikan seorang ibu yang berkualitas secara fisik, secara psikis ya, dia juga siap secara mental menjadi ibu yang baik, ibu yang punya ilmu untuk mengasuh anaknya, itu adalah umur 21 tahun. Jadi hindari menikah di bawah 21 tahun. Yang kedua adalah terlalu dekat ya. Apa itu terlalu dekat? Yaitu ketika jarak antara anak satu dan berikutnya itu kurang dari 3 tahun begitu. Idealnya seorang ibu memberikan ASI kepada anaknya adalah 2 tahun penuh ya, 2 tahun penuh. Ini baik secara agama ataupun secara medis sudah dianjurkan bahwa sebaiknya seorang ibu menyusui buah hatinya sampai 2 tahun penuh untuk kesehatan anaknya, untuk kecerdasan anaknya, agar bertumbuh kembang dengan baik. Banyak kasus terjadi ketika jarak antara anak satu dengan yang lainnya itu kurang dari 3 tahun begitu ya, itu akan terjadi autisme bagi si kakak juga bisa terjadi stunting begitu ya. Saya banyak temukan kasus di mana ketika anak dalam bahasa Jawa itu kesundulan, jadi belum genap 2 tahun menyusu, tapi sudah ditambah dengan adiknya begitu, sudah ada kehamilan berikutnya, itu anak mengalami mengalami kelambanan dalam
tumbuh kembang begitu. Jadi inilah pentingnya untuk menghindari terlalu dekat antara anak satu dengan yang lainnya. Kenapa saya katakan 3 tahun? Karena begini, ketika 2 tahun dia menerima ASI, maka berarti kan kehamilan berikutnya setelah rampung ASI, setelah lolos ASI 2 tahun. Jadi dengan hitungannya artinya ya bayi kedua lahir setelah kakaknya itu berumur hampir 2 tahun gitu. Itulah yang kedua, yang kedua yaitu terlalu dekat. Yang ketiga adalah terlalu banyak ataupun terlalu sering, yaitu ketika seorang ibu itu melahirkan anak lebih dari 2 orang. Artinya sesuai anjuran pemerintah itu sebaiknya, idealnya seorang ibu itu melahirkan adalah 2 anak saja, 2 anak cukup begitu, 2 anak cukup. Ini secara fisik akan mendukung kesehatan si ibu, ya toh. Terus yang kedua juga secara ekonomi lebih lebih ekonomis begitu, artinya lebih mudah mengatur atau mengelola keuangan untuk kebutuhan anak-anak kita ketika jumlah anak itu minimalis. Ketika besaran keluarganya itu lebih kecil, maka sebuah keluarga mengelola keuangannya lebih mudah begitu. Jadi nanti lebih sejahtera, lebih sehat, ya toh. Anak juga bisa sekolah lebih tinggi begitu, karena dana yang dipunya oleh orang tuanya lebih banyak. Dan yang jelas tadi saya katakan lebih sehat dalam konteks si ibu, artinya ketika dia hanya melahirkan 1-2 bayi saja begitu, artinya tidak terlalu banyak, ya, diatur sedemikian rupa agar tidak terlalu banyak, itu juga akan tadi saya katakan sehat secara fisik. Seorang ibu yang terlalu sering melahirkan ada potensi ancaman penyakit kanker leher rahim atau kanker serviks begitu. Jadi karena leher rahimnya terlalu sering untuk untuk proses persalinan, itu akan memicu infeksi barangkali yang kemudian di kemudian hari itu akan menjadi pemicu munculnya kanker di leher rahimnya begitu. Makanya hindarilah terlalu sering melahirkan ini agar ibu lebih sehat, umurnya nanti lebih panjang, dia lebih bisa beraktivitas lebih banyak, dia mungkin bisa beraktivitas lain. Ketika tanggungannya lebih sedikit, maka dia bisa punya sampingan untuk menambah ekonomi keluarga, membantu suami, memperhatikan anak-anaknya dan lain sebagainya. Nah, yang terakhir adalah yang harus kita hindari adalah terlalu tua. Apa itu terlalu tua? Yaitu ketika seorang ibu dia hamil, dia melahirkan setelah usianya melewati 35 tahun. Ya. Artinya dalam hal ini disarankan sebaiknya seorang ibu ketika sudah 35 tahun dia mengakhiri kehamilannya. Ada tidak usah hamil lagi begitu. Karena banyak kasus secara statistik berdasarkan studi kasus begitu dipetakan seluruh Indonesia, ternyata di antara yang menyebabkan tingginya angka kematian ibu dan juga angka kematian bayi adalah karena ibu sudah terlalu tua ketika menjalani proses baik kehamilan maupun persalinan begitu. Artinya ketika umur sudah 35 tahun itu ke atas begitu, itu kan secara fisik mungkin sudah mulai menurun begitu. Jadi ketika dia harus menjalani proses kehamilan,
ataupun persalinan itu menjadi kurang fit, kurang menunjang untuk menjalani proses-proses kehamilan ataupun persalinan yang sangat menguras tenaga, pikiran, dan juga mungkin konsentrasi dan lain sebagainya, begitu. Jadi itu makanya harus dihindari kehamilan di atas 35 tahun gitu. Memang juga menurut penelitian memang saat yang paling baik untuk menjalani proses kehamilan dan persalinan menurut para pakar itu adalah antara 25, 30 sampai maksimal 35 tahun itu bagi seorang perempuan. Itu kualitas sel telur ataupun ovum dari perempuan itu adalah dalam masa-masa terbaik begitu. Jadi diharapkan ketika dalam umur itu dia melahirkan, maka harapannya juga akan melahirkan generasi-generasi ataupun anak keturunan yang baik begitu. Demikian sedikit penyuluhan saya tentang 4T. Semoga bermanfaat, bisa menjadi tambahan pengetahuan buat ibu-ibu semuanya, untuk kader-kader semuanya. Terima kasih. Nanti berjumpa lagi di penyuluhan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.